Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang virtual office dan adaptasi baru teknologi perkantoran. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Fanti Nurul Fadilah, NIM 1800361. Yang kedua, Rizky Nurjana, NIM 1800363. Yang ketiga, Ulfa Suminarsari, NIM 1800368. Baik, langsung saja kita masuk materinya, yaitu perkembangan virtual office atau kantor virtual. Virtual office merupakan aplikasi layanan perkantoran yang memungkinkan baik pemilik perusahaan dan karyawan untuk bekerja tidak hanya di kantor saja, tapi juga di berbagai lokasi yang mereka inginkan, selama mereka terhubung dengan internet. Bahkan dalam bisnis online, virtual office menjadi andalan karena tidak mungkin mereka harus selalu rutin berangkat ke kantor untuk menjalankan fungsi bisnisnya. Virtual office pertama didirikan oleh Ralph Georgori pada tahun 1994 dengan nama Virtual Office Inc. berada di Boulder, Colorado, USA. Perusahaan ini diperluas di seluruh Amerika Utara dan sekarang dikenal dengan nama Intelligent Office. Virtual Office memudahkan pengusaha untuk mengembangkan usahanya tanpa harus memikirkan biaya operasional, seperti gaji resepsionis. Selain itu juga dapat menghemat biaya untuk menyewa ruang kerja fisik yang tentunya relatif cukup mahal. Kantor virtual saat ini bukan hanya sebagai pemanfaatan ruang kerja di dunia maya, tetapi juga merupakan aplikasi lengkap termasuk komunikasi profesional. Konsep kantor bersama ini pun sesuai dengan program Kemenkop Didik 49 Kampung Digital di 2017 atau secara informal bisa menjadi tempat berkumpul para blogger, pekerja IT, serta inkubator bisnis UKM. Aplikasi-aplikasi virtual office. Beberapa macam aplikasi virtual office adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi perkantoran, seperti aplikasi untuk membuat dokumen dan pengolahan data. Yang kedua, aplikasi komunikasi. Virtual Office juga menyediakan layanan berupa email, telepon, bahkan mesin penjawab otomatis. Yang ketiga, aplikasi pendukung lainnya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mendukung suatu bisnis yang menyewa virtual office seperti kalender kerja, manajemen proyek, dan masih banyak lainnya. Manfaat virtual office secara umum. Adapun manfaat dari virtual office diantaranya yang pertama mendapatkan kebanggaan. Dalam hal ini, alamat kantor yang dipublikasi bisa dengan cara menyewa satu ruang kecil di tempat bisnis strategis. Sedangkan secara operasional, bisnis bisa dijalankan melalui internet dengan virtual office tersebut, sehingga akan tumbuh suatu kebanggaan karena perusahaan berkantor di suatu lokasi bisnis yang sudah terkenal. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan virtual office, tidak perlu lagi repot mengurusi kemacetan dan keterlambatan datang ke kantor, karena semua pemilik bisnis beserta karyawannya dapat mengakses virtual office kapanpun dan dimanapun dengan mudah selama ada jaringan internet. Tentu saja hal ini akan menghemat waktu mereka dan meningkatkan produktivitas kerja pada akhirnya. Yang ketiga, menarik minat calon klien. Dengan lokasi perusahaan yang strategis, maka besar kemungkinan untuk lebih mudah menarik para klien untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kantor hanya difungsikan sebagai tempat untuk bertemu klien atau mengadakan meeting. Sedangkan secara fungsional bisa dilakukan secara online melalui virtual office. Yang keempat, menghemat budget pengeluaran. Dengan konsep virtual office ini akan dapat menghemat pengeluaran perusahaan secara drastis. Sebab secara umum, harga sewa kantor offline akan menjadi lebih besar saat segala aktivitas harus dilakukan di tempat tersebut. Hal ini menyangkut berbagai urusan operasional, seperti kebutuhan air, telepon, jasa kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Cara menerapkan virtual office.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan virtual office atau kantor maya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sumber daya komputer. Yang kedua, menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi. Yang ketiga, menyediakan perlengkapan non-komputer. Yang keempat, menyiapkan sarana telepon yang dapat di-forward atau dialihkan. Yang kelima, menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi. Yang keenam, membuat jadwal pertemuan reguler. Dan yang ketujuh, melaksanakan urut-urutan pekerjaan secara teratur. Manfaat menerapkan virtual office dalam bisnis. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan bekerja secara online, kita akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja kita. Kita bisa bekerja pagi maupun malam tergantung dari kesanggupan kita. Karena dengan bekerja online, kita tidak akan terikat oleh waktu kerja, seperti jika kita bekerja pada perusahaan yang harus datang pagi dan pulang pada sore hari. Yang kedua, hemat biaya. Memiliki kantor secara virtual tidak seperti kita memiliki kantor yang lain. Di sini kita tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang harus ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet, maka kantor virtual sudah bisa kita miliki. Sehingga dari segi biaya termasuk bisnis modal kecil dibandingkan dengan kantor permanen yang lain. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan yang ada di Indonesia saja, tapi pekerjaan dari luar negeri bisa kita dapatkan dengan mudah. Membuat website atau membuat program yang lain banyak kita temukan di situs penyedia pekerjaan freelance. Dan enaknya pekerjaan tersebut bisa kita dapatkan hanya dengan duduk santai di kamar. Yang keempat, penghasilan tak terbatas. Jika kita serius menjalankan pekerjaan kita secara online, penghasilan kita bisa tak terbatas. Karena dengan bekerja online, kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya dan honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Tujuan virtual office. Ada beberapa tujuan dari virtual office, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan biaya operasional perusahaan, seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, gaji karyawan. Yang kedua, kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal. Seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal. Yang ketiga, rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui konferensi, telekonferensi, dan video, dan dokumen dapat ditransmisikan secara elektronik. Yang keempat, pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan, jalan macet, tempat jauh sudah tidak dapat lagi menjadi alasan untuk tidak bekerja. Yang kelima, keuntungan sosial dari kantor virtual adalah memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki tanggungan anak-anak kecil, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rizky Murjana. Baik, selanjutnya 5 teknologi canggih pendukung virtual office. Berikut teknologi canggih yang membuat virtual office menjadi berkembang pesat antara lain sebagai berikut. 1. Komputer pribadi. Kemunculan komputer pribadi membuatnya bukan lagi menjadi barang tabu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Lebih dari 20 tahun, komputer pribadi telah tersedia dalam berbagai macam model dan harga. Komputer yang dimiliki dalam berbentuk komputer desktop, laptop, notebook, atau berbagai bentuk lainnya. Yang kedua, internet. Tak dapat dipungkiri, kehadiran internet bisa dikatakan sebagai jantung dari eksistensi sebuah virtual office. Segala hal yang dahulu dilakukan secara langsung, seperti rapat, konsultasi, studi lapangan, dan lain-lain, sekarang dapat dilakukan secara digital atau bisa disubkontrakkan ke pihak lain tanpa khawatir kualitas layanan yang buruk. Internet juga memungkinkan pemberian layanan digital secara real-time, seperti layanan sekretariat dan notifikasi.
Yang ketiga yaitu telepon genggam modern atau smartphone. Kemunculan telepon genggam modern atau smartphone tentunya menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan akses komunikasi digital secara cepat dan terus bergerak atau mobile. Tentu ditambah dengan kemunculan smartphone dengan berbagai kemampuannya semakin mempermudah hidup manusia. Nah, sifat virtual office yang mobile dan fleksibel tentu membutuhkan alat komunikasi yang mobile dan fleksibel pula, dan smartphone memenuhi kriteria tersebut. Yang keempat, aplikasi komunikasi digital. Perkembangan teknologi juga melahirkan aplikasi komunikasi digital yang semakin canggih, di mana sekarang bermunculan beragam aplikasi komunikasi personal seperti WhatsApp, Telegram, dan Line, serta aplikasi kolaborasi kerja seperti Trello. Hal tersebut tentu membuat bekerja di virtual office semakin mudah. Bahkan kantor konvensional juga sudah mulai memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi kolaborasi kerja bersama. Yang kelima, scanner. Pada awalnya memindahkan dokumen dari bentuk kertas ke bentuk digital dalam ukuran dan kualitas yang pas bukanlah perkara yang mudah. Mesin scanner yang ada awalnya sangat mahal, namun seiring berkembangnya zaman, harga mesin scanner pun menjadi semakin murah. Scanner juga terintegrasi dengan alat-alat seperti mesin fotokopi dan printer. Bahkan kini, fungsi mesin scanner sudah dapat dilakukan lewat aplikasi telepon printer atau smartphone. Contoh perusahaan yang menggunakan virtual office. Berikut beberapa contoh perusahaan yang bergerak di bidang lain, namun memerlukan layanan virtual office. Yang pertama, Topcon Singapura, bergerak di bidang e-care. Topcon Singapura merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan layanan virtual office di Jakarta. Perusahaan ini mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan ini dan telah menjadi klien selama 2 tahun. Yang kedua, Northstar. Northstar merupakan bisnis value creation. Orang yang bekerja di bidang value creation bertugas meningkatkan nilai suatu produk agar dapat dijual dengan keuntungan lebih. Seluruh kegiatan perusahaan ini dilakukan dengan tujuan perolehan keuntungan. Yang ketiga, Fintech Indonesia. Fintech merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang finansial. Mereka menawarkan jasa pembayaran, investasi retail, peminjaman, perencanaan keuangan, crowdfunding, remintasi, dan riset keuangan. Yang keempat, izin.co.id. Izin.co.id ialah perusahaan yang membantu perintis usaha atau pemilik UKM agar memiliki reputasi usaha yang profesional. Mereka membantu mewujudkan cita-cita entrepreneur dalam pengurusan legalitas dan pendaftaran merek untuk melindungi identitas perusahaan. Keuntungan dan kerugian virtual office. Keuntungan virtual office antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan biaya fasilitas. Kedua, pengurangan biaya peralatan. Ketiga, jaringan komunikasi formal. Keempat, pengurangan penghentian kerja. Kelima, kontribusi sosial. Kerugian virtual office antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Dua, takut kehilangan pekerjaan. Tiga, semangat kerja yang rendah. Empat, ketegangan keluarga. Perangkat digital serta fitur-fitur sentuh yang ditawarkan dalam Smart Office untuk adaptasi kebiasaan baru teknologi perkantoran. Manajemen sistem dan Smart Meeting Room System menjadikan Sentuh Smart Office merupakan solusi yang tepat bagi korporat di masa adaptasi kebiasaan baru yang didukung dengan hardware dan software yang menunjang kemudahan. Yang pertama, Visitor Management Application. Dengan pengembangan software yang diiringi kebutuhan dan diiringi hardware yang canggih, menghasilkan solusi untuk pemantauan data pengunjung, bahkan kehadiran karyawan yang terintegrasi. Yang pertama, Smart Kiosk karyawan atau pengunjung dapat melakukan registrasi dengan memindai kartu pengenal yang sudah ada atau KTP menggunakan RFID scanner. Appointment memberikan nomor antrian untuk pengunjung hingga mencetak visual ID. Hand sanitizer kiosk karyawan atau pengunjung membersihkan tangan dengan hand sanitizer secara touchless. Karyawan atau pengunjung pun dapat melihat informasi yang disediakan di dalam layanan hand sanitizer kiosk. Face recognition thermal. Dalam tahap ini, karyawan atau pengunjung yang sudah terdaftar dalam list registrasi melakukan pengenalan wajah serta pengecekan suhu untuk diberikan akses apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Smart Meeting Room Application. Aplikasi yang memberi kemudahan untuk karyawan melakukan pembukingan ruang meeting, jadwal meeting, notifikasi meeting, hingga akses untuk menggunakan peralatan dan fitur-fitur Smart Meeting Room yang mencakup akses pintu, pemesanan makan dan minuman untuk kebutuhan rapat, hingga permintaan untuk membersihkan ruangan. Yang pertama, Situ Presentation Board. Merupakan perangkat kolaborasi antara individu atau kelompok, mempunyai fitur-fitur yang memberi kemudahan untuk brainstorming, menghasilkan ideasi dan keputusan yang tepat, dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kualitas kamera dan audio yang tinggi. Kemampuan anotasi, merekam presentasi hingga pembagian file yang sangat mudah, menjadikan Zenpress solusi komunikasi digital terbaik. Yang kedua yaitu face recognition thermal. Karyawan yang sudah terdaftar dalam aplikasi melakukan pengenalan wajah serta pengecekan suhu tubuh dan jadwal untuk diberikan akses untuk menggunakannya. Yang ketiga, digital signature standing atau wall mounted. Berfungsi untuk menunjukkan jadwal secara real time, mengurangi miskomunikasi yang sering terjadi dalam perkantoran. Kegiatan atau interaksi internal maupun eksternal. Kegiatan atau interaksi baik itu secara internal dan eksternal harus dilakukan perubahan juga. Apabila akan diadakan meeting dan penyelenggaraan acara, hendaknya diutamakan dilakukan secara online. Apabila tidak memungkinkan, maka 1. Pastikan atasan mengetahui dan batasi jumlah anggota atau peserta meeting. Kedua, pastikan seluruh peserta meeting dalam kondisi sehat, tidak demam atau batuk. Yang ketiga, pastikan di ruang meeting tersedia tisu dan hand sanitizer serta jaga jarak 1 meter dan gunakan masker kain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulfa Suminarsari. Adaptasi baru teknologi perkantoran. Adanya penerapan transisi menuju masa new normal membuat berbagai pihak, terutama perusahaan, harus bersiap adaptasi kebiasaan baru di kantor. Demi tetap menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, serta menaati protokol new normal saat penerapan PSBB transisi, pembatasan sosial berskala besar ini, semua kalangan baik itu perusahaan atau para pelaku usaha harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru karena beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan lagi seperti sedia kala. Adaptasi kebiasaan baru di kantor dimulai dari berangkat kerja, di mana sebelum berangkat ke kantor hendaknya dilakukan pengecekan kesehatan secara mandiri, serta diwajibkan untuk selalu membawa perlindungan diri seperti masker kain dan hand sanitizer. Kegiatan yang harus dilakukan adaptasi lainnya yaitu saat pulang kantor. Kegiatan yang harus dilakukan adaptasi lainnya yaitu saat pulang kantor, di mana dianjurkan untuk yang pertama, melepas dan simpan alas kaki, masker, jaket, dan lapisan luar pakaian di luar rumah, buang masker sekali pakai di tempat sampah. Namun sebelumnya harus dibungkus dengan kantong plastik maupun kantong kertas. Yang kedua, rendam dengan air deterjen masker kain, kaos kaki, dan pakaian luar lainnya. Yang ketiga, bersihkan dengan disinfektan atau air barang-barang pribadi dari luar seperti HP, dompet, dan lainnya. Yang keempat, hindari menyentuh benda atau anggota keluarga di rumah sebelum mandi. Panduan adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Panduan di tempat kerja mengacu pada Permenkes nomor HK 0107 atau Menkes 328 atau 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Berikut beberapa adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja yang ditetapkan. Yang pertama, di pintu masuk tempat kerja, lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan. Sebelum masuk kerja, diterapkan self-assessment risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Yang kedua, pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur, yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Yang ketiga, bagi sistem kerja shift, diminta untuk meniadakan shift 3, yakni waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari, jika memungkinkan. Yang keempat,
mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah dan selama di tempat kerja. Yang kelima, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi tentang virtual office dan adaptasi baru. Setelah ini, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami siap menanggapi. Dan apabila teman-teman memberikan saran, kami menerima. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.